biasanya pengaruh pupuk kimia yang berlebihan itu juga memberi dampak buruk pada perkembangan tanaman anggur kita dan juga bisa membuat struktur tanah menjadi memadat. Untuk membuat tanaman anggur kita tetap tumbuh bagus dan produktif, tetap membawa buah seperti ini ya, itu kita harus memperhatikan media tanamnya ya. Mungkinkah kembali masa-masa kita yang dulu? Mungkinkah kembali? Jika ku teringat tentang kamu, kadang ku tersenyum sendiri tanpa malu. Walau semua telah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa, yaitu tentang menjaga kesuburan tanaman anggur. Walaupun tanaman anggur itu sudah berusia lebih dari 2 tahun atau tanaman anggur tersebut sudah berbuah berkali-kali, tapi tetap saja nantinya akan bisa berbuah bagus ya. Bagaimana bisa seperti itu? Karena kalau kita ingin membuat tanaman anggur itu bagus, berarti kita harus menjaga media tanamnya agar tetap subur dan tidak memadat ya. Karena biasanya pengaruh pupuk kimia yang berlebihan itu juga memberi dampak buruk pada perkembangan tanaman anggur kita dan juga bisa membuat struktur tanah menjadi memadat. Untuk membuat tanaman anggur kita tetap tumbuh bagus dan produktif, tetap membawa buah seperti ini ya, itu kita harus memperhatikan media tanamnya ya. Media tanam usahakan yaitu kita selalu memberikan pupuk kompos atau pupuk tambahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki media tanam dan juga ada bakteri pengurai yang masuk ke media tanam tersebut sehingga media tanam menjadi gembur, bagus, dan pertumbuhan akar juga akan lebih leluasa. Biasanya untuk memperbaiki media tanam kita usahakan menggunakan yaitu kohi kambing, itu juga sangat bagus sekali ya, kohi kambing. Karena kohi kambing ini banyak sekali bakteri pengurai yang akan menggemburkan media tanam kita ya. Jika teman-teman tidak punya kohi kambing atau di daerah perkotaan cari kohi kambing susah ya, coba mencari yaitu asam humat, itu juga bagus sekali untuk memperbaiki kondisi media tanam. Manfaatkan sisa-sisa ranting bekas pemangkasan seperti ini ya. Bekas pemangkasan, daun-daunnya cukup kita timbun di bawah media tanam ya, nanti akan merontok dan mengering dan kembali menjadi media tanam. Semakin lama semakin bagus ya. Kalau kita tambahin tanah, ini sudah tidak memerlukan tanah lagi ya. Kita gunakan yaitu kita tambahkan yaitu ada dedaunan, kalau ada daun bambu juga bagus. Pokoknya kita nggak usah menambahin dengan kondisi media itu dengan tanah lagi. Akan tetapi kita selalu memberikan tambahan yaitu pupuk-pupuk kompos buatan kita ya. Buatan kita ingin melakukan seperti pruning, seperti apa saja, ranting-rantingnya kita patahin, kita hancurkan dan kita jadikan mulsa seperti ini ya. Ini langkah pertama dengan menggunakan sistem organik untuk mengurai zat kimia yang ada pada media tanam. Itu sangat bagus sekali dengan mengembalikan media tanam dengan sistem organik. Karena apa? Karena kita itu kadang-kadang butuh dongkrakan atau butuh pertumbuhan tanaman anggur itu ketika berbuah itu doping pupuk kimia, berharap agar tanaman tersebut berbuahnya maksimal. Jika kita hanya mengandalkan pupuk-pupuk organik saja, itu cara kerjanya agak lambat. Tetapi
jangka panjangnya bagus, tanaman tetap subur dan tidak mengalami kerusakan, baik itu media tanam maupun tanaman. Maka dari itu kalau melihat konten saya selalu menyarankan kedua-duanya digunakan. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali untuk mencukupi unsur hara pada tanaman ya. Jika tanaman kita gunakan dengan sistem organik, terlihat kok tanamannya mengalami masalah ya, mungkin karena pH-nya terlalu asam, karena sistem organik itu biasanya pengaruhnya di pH. Nah, kalau pH-nya terlalu asam, kita harus memperbaikinya dengan yaitu menaburkan kapur dolomit. Kapur dolomit kapan diberikan? Minimal itu ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali kita taburkan ya, kita taburkan kapur dolomit. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya, kapur dolomit. Sebulan sekali kita taburkan ya, sebulan sekali kita taburkan, karena penaburan bulan ini itu akan bekerja pada bulan berikutnya ya. Maka dari itu kalau menggunakan kapur dolomit memang sangat murah dan bisa kita lakukan dengan cara jangka panjang, dan ini juga mampu mengurai yaitu zat-zat kimia serta mampu memperbaiki struktur tanah ya menjadi lebih subur. Buat teman-teman yang ingin memperbaiki media tanamnya, ya lakukan cara ini. Seandainya tanaman terlalu subur, daunnya rindang, daunnya subur, itu terkadang kita perlakuannya itu terlalu tinggi pupuk unsur nitrogen. Biasanya kalau kita menggunakan POC atau organik itu kebanyakan adalah yang terdapat pada pupuk tersebut itu kebanyakan unsur nitrogen. Maka dari itu yang harus diperhatikan ketika kita meracik pupuk-pupuk tersebut atau fermentasi yang kita buat itu harus diperhatikan ya. Nah, pertumbuhannya bagus, langkah ini harus diterapkan yaitu dengan cara yaitu tadi. Pertama, kita selalu melakukan atau penambahan media tanam ya, melakukan dan menambahkan media tanam baru dengan apa? Bukan dengan tanah tetapi dengan bakteri pengurai. Bakteri pengurai bisa kita dapat yaitu tadi pembuatan kompos atau kita menggunakan kohi kambing yang sudah difermentasi tentunya ya, biar tidak apa? Biar tidak merusak batang-batang ya. Batang-batang, sehingga nanti bakteri pengurai yang terdapat pada kohi kambing itu bisa memproses secara alami pada media tanam kita, sehingga media tanam kita tidak mengalami kerusakan dan terjadi kepadatan, karena tanaman anggur ini suka keporosan ya, kalau terlalu padat nanti hasilnya kurang bagus. Buat teman-teman ya yang ingin menjaga kesuburan tanaman anggurnya, ingin menjaga pertumbuhan tanaman anggurnya, yaitu kita lakukan satu ya, selalu memperbaiki media tanamnya dengan kompos ya, kita kasih mulsa, ranting-ranting atau apa. Dan kedua yaitu kita 1 bulan sekali minimal yaitu gunakan kapur dolomit. Dan langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga kita gunakan pupuk kimia. Pupuk kimia tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk mencukupi unsur hara yang dibutuhkan tanaman kita. Seandainya tanaman kita lihat kok mau masa pembuahan tetapi terlalu subur ya, takutnya ketinggian unsur nitrogen, jadi kita berikan pupuk pembuahan khusus sebagaimana pernah saya bagikan kemarin ya di video di bawah ini. Itu pupuk pembuahan itu gunanya untuk mendongkrak pertumbuhan matabat dan juga untuk membentuk bunga lebih bagus. Hasilnya nanti akan lebih istimewa ketimbang kita tidak menggunakan pupuk tersebut. Tetap ada perbedaannya. Perbedaannya hampir yaitu 50% sampai 100%, sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau kita hanya mengandalkan pupuk-pupuk buatan kita sendiri, biasanya itu kurang menendang. Walaupun racian tersebut sudah kita anggap istimewa lah, tetapi tetap saja kita memerlukan pupuk kimia tersebut untuk mencukupi dan
membuat tanaman anggur kita itu lebih bagus pertumbuhannya dan lebih bagus dalam proses pembuahan ya. Nah, buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, untuk menjaga media tanamnya usahakan ya, kalau sudah menanam sudah jadi seperti ini jangan ditambahin tanah ya, jangan ditambahin tanah, mendingan kita tambahin kompos atau apa saja. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua ketika kita ingin memperbaiki media tanam kita dan membuat tanaman anggur kita itu tumbuh subur ya, sehingga hasilnya tidak mengecewakan. Kalau kita hanya menanam tanaman anggur, kita tanam tanpa ada perbaikan media tanam, tanpa ada perhatian khusus untuk tanaman kita, baik masa pertumbuhan, masa yaitu menjaga kestabilan antara cabang satu dengan cabang yang lainnya, itu juga sangat diperlukan untuk mengendalikan nutrisi agar batang-batang ini nantinya akan tumbuh seimbang. Ini tadinya lebih besar ya, lebih besar dan lebih cepat pertumbuhannya, tetapi yang ini ketinggalan seperti ini, contohnya ini ketinggalan. Tetapi untuk mengantisipasinya biar tidak ketinggalan, maka saya lakukan pemangkasan seperti ini ya, saya lakukan pemangkasan seperti ini, nanti yang ketinggalan langsung cepat nih pertumbuhannya, langsung cepat. Nah, dan ini saya hentikan lagi di sini, nanti ini akan tumbuh lagi lebih cepat lagi. Jadi nantinya kita itu selalu menyetel ya, tarik ulur, tahan, tarik, tahan, untuk membuat pertumbuhan cabang-cabang yang kita inginkan itu akan hasilnya lebih memuaskan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua yang lagi merawat tanaman anggur, yang lagi menanam tanaman anggur. Hal ini harus diperhatikan agar tanaman anggurnya tetap subur dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.